Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual di modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Widya Amita selaku coach dan rekan saya selaku coach Saya Bukhari selaku coaching. dan rekan saya sebagai coach. Bu Kresmiati. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kami harap kritik dan saran yang membangun untuk kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai observer. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu ada dengar Bu Widya mau coachingnya dengan Pak Bukhari. Iya Bu, saya ingin melakukan coaching bersama Pak Bukhari, di mana saya menjadi coachnya nih Bu. Baik. Kira-kira ini nanti Ibu akan menanyakan bagian kompetensi mana yang menjadi yang akan poin di observasi nantinya. Nah, dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu Bu Kres adalah salah satu memberikan pertanyaan berbobot yang bisa meningkatkan atau menggali ide-ide dari si coaching. Nah, karena kebetulan coaching saya ini Pak Bukhari, saya ingin menggali ide-ide dari permasalahan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Bukhari. Jadi bagaimana saya nanti bisa memberikan pertanyaan yang mengarahkan Pak Bukhari ke ide-ide permasalahannya nanti. Oke. Jadi berikutnya itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa-apa saja yang akan Ibu tanyakan? Mungkin nanti yang akan saya tanyakan itu tergantung masalah nanti yang disampaikan oleh coach ya Bu. Nah, indikator ketercapaiannya itu saya berharap nanti dari pertanyaan yang saya berikan bisa menggali informasi dan ide-ide dari pikiran Pak Bukhari sendiri tentang permasalahan yang dihadapinya, sehingga Pak Bukhari nanti bisa menemukan solusinya sendiri Bu dari pertanyaan yang saya berikan nantinya Bu. Jadi di situ saya menilai ke tercapaian tujuan pengembangan coaching ini Bu. Baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti bagaimana proses Ibu coaching nanti saya akan lihat apakah benar sudah terlaksana, pertanyaan berbobot dan akhirnya membuat coaching kita itu menemukan solusi dari permasalahannya. Semoga lancar ya Bu Widya. Terima kasih banyak ya Bu Kres. Oke. Mohon bantuannya Bu Kres. Yes, tentu saja. Baik, Assalamualaikum Bu Bu Kres. Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kres. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Widya, wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bu Widya, Bu Kres sehat juga. Alhamdulillah. Nah, baiklah Pak Bukhari, terkait dengan jadwal yang sudah kita atur nih ya Pak Bu. Nah, hari ini kan kita bicara-bicara singkat terkait apa yang mau Pak Bu sampaikan. Nah, sebenarnya apa ya Pak tujuan kita saat ini nih Pak? Untuk Baik Bu, sebelumnya karena ada perasaan atau unek-unek nih yang akan saya coachkan bersama Bu Widya. Harapannya nanti dapat pencerahan lah ke Bu Widya. ada unek-uneknya ya Pak? Ada unek-unek, nanti saya sampaikan unek-uneknya. Oke. Nah, apa tuh unek-uneknya Pak? Gini, beberapa waktu lalu saya kan diangkat jadi asisten manajemen mutu di SMK Negeri Dumai. Nah, di awal memang saya ragu menerimanya, khawatir tidak bisa menghandle rangkap jabatan karena kan saya ngajar 2 sekolah nih. Oh iya. Nah, tapi itu sudah teratasi ketika saya coaching sama Bu Lili. Nah, jadi saat ini ada permasalahan baru yang muncul. Oh, Karena di ruangan wakil manajemen mutu itu ada 3 orang sih, ada wakil manajemen mutu, asisten yang lama, sama asisten duanya. Asisten yang satu lagi ini
karena saya baru ditunjuk itu, jadi saya akan menggantikan dia. Nah, kemarin saya dapat dengar dari kawan bahwa wakil bidang mutu itu menyuruh ibu ini tadi tidak duduk di situ lagi karena itu akan jadi tempat saya. Saya kan baru di sekolah itu. Oh, berarti Pak Buk merasa tidak nyaman, takut tidak enakan dengan ibu yang baru ini ya. Benar-benar. Jadi saya merasa tidak nyaman, sementara ibu itu kan sudah lama di situ. Iya. Ibu itu sudah lama, saya ini kan baru bulan 9, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi saya risau nanti sementara saya kenal juga dengan kawan ini tadi. Saya harapannya dengan coaching ini adalah kira-kira mungkin langkah atau terbuka lah pikiran apa yang harus saya lakukan. Nah, saya dari yang kerisauan yang Pak Bukhari sampaikan tadi, bahwa Pak Bukhari tadi kan awalnya merangkap jabatan nih sebagai asisten manajemen itu ya Pak Bukhari. Nah, kemudian khawatir juga terjadi permasalahan ketika rangkap jabatan, tapi ternyata sudah Pak Bukhari lalui dan alhamdulillah sudah bisa dapat solusinya. Tapi muncul lagi nih kekhawatiran baru dari Pak Bukhari, di mana Pak Bukhari merasa tidak enakan Betul. dengan ibu yang lamanya, asisten yang lama ini untuk duduk di tempat beliau. Iya. Nah, menurut Pak Bukhari, apa langkah yang seharusnya Pak Bukhari lakukan ke depannya untuk mencairkan suasana, Pak? Apa nih langkah Pak? Sebelumnya nih memang belum terpikir ya apa, cuman ada mungkin beberapa solusi ya, cuman ya tahu nih saya khawatir disetujui atau tidak. Menurut saya kalau asisten itu kan bisa bekerja tidak harus satu tempat. Nah, ini menurut saya biar saja ibu yang asisten lamanya tetap di situ, karena memang sekolah ini kan tidak terlalu, memang muridnya besar, cuman bangunan itu kan tidak banyak, jadi hanya ruangannya terbatas. Jadi harapan saya kan kantor saya tuh di bengkel belakang, jurusan saya kan teknik kendaraan di bengkel belakang. Nah, harapan saya itu ibu itu biar aja di situ, jadi saya bisa kerja walaupun dari kantor berbeda. Kan sekarang kerja tinggal misal wakil manajemennya atasan saya misal kita ada program nih mau mengerjakan ini apa biar saya di bengkel itu mengkonsepnya, membuat apa yang harus saya lakukan, mungkin dia bisa kasih deskripsi yang jelas ke saya, kemudian saya bisa kerjakan, tidak harus di tempat dia. Menurut saya itu sih alternatif pertamanya. Jadi bisa apa ya itu, sehingga dengan demikian saya enak, rasa tidak enak tadi tidak muncul ke ibu ini, dan ibu itu juga tidak ada pandang apa istilahnya penilaian lain terhadap wakil yang lama. Harapan saya begitu. Nah, apakah ini sudah Bapak bicarakan dengan wakil yang lama? Ini belum saya bicarakan, karena saya baru dapat kabar atasan saya menyuruh ibu ini pergi dari orang lain. Oh, berarti memang belum, maksudnya tuh secara gamblang tuh belum ada disampaikan. Belum ada Ini masih disampaikan. perspektif Pak Bukhari aja nih. Perspektif saya, karena saya dengar dari kawan lain ibu ini sudah disuruh pergi sama cuma saya mendengar itu kok ini mungkin kok gara-gara saya ya, saya baru berapa bulan Merasa bersalah ya Pak Bu. bersalah. Memang rencananya saya mau menyampaikan tadi itulah solusinya, mungkin saya akan ngomong ke atasan biar saja ibu di situ, saya bekerja di tempat lain. Itu juga COVID memberikan pengalaman kita, tidak harus belajar dari tempat itu, kan bisa belajar from gitu kan. Jadi itu mungkin solusi. Nah, jadi dari yang Pak Buk sampaikan tadi, bahwasanya Pak Buk ini merasa tidak enakan, dan Pak Buk sebenarnya sudah memikirkan nih satu langkah apa yang harus Pak Buk lakukan ke depan. Nah, menurut Pak Buk, rencana yang memang akan Bapak lakukan ke depannya ini apa nih Pak? Kan tadi Bapak sampaikan mau ya udah ruangan saya di sini saja, biar aja ibu tuh yang di tempat yang lama. Tapi kan Bapak belum ada nih bicara dengan wakil. Nah, rencana Bapak ke depannya nih maunya bagaimana supaya Pak Buk merasa enakan, supaya
rencananya dalam waktu dekat lah mungkin, karena jangan sampai ibu itu nanti pergi duluan, saya baru masuk kan percuma juga kan. Saya berharap sebelum dia pergi itu besok Senin nih udah masuk kan. Besok Senin sudah masuk, saya akan ngomong lah ke atasan saya kalau bisa, Bu, tak apa-apa saya kerja dari apa namanya, dari kantor yang berbeda, tapi tetap perhatian saya ke tupoksinya wakil manajemen mutu ini tadi gitu. Itu nanti rencana akan saya sampaikan ke apa namanya, ke wakil itu rencananya gitu. Berarti rencana Bapak udah Bapak pikirkan ya Pak. Nah, apakah Bapak komitmen nih dengan rencana yang akan Bapak lakukan ke depan? Kapan rencananya Bapak berkomitmen apa menjalankan rencana Bapak? Saya berkomitmennya karena ini kan lebih memikirkan perasaan ibu sebelumnya ya. Kalau seandainya saya tidak komitmen untuk melakukan itu dalam waktu segera ini, saya khawatir ibu itu pergi. Nah, saya akan dipandang yang lain, gara-gara Pak Bukhari ibu ini jadi pergi. Bicara dia ibu ini udah lama, saya tidak mau seluruh orang mengucap saya seperti itu. Jadi komitmen saya Senin itu saya akan ngomong sama Bu Isa lah. Apa namanya? Beliau lah. Ya. Menurut Bapak siapa nih yang bisa bantu Bapak untuk kan untuk kalau Bapak segan berbicara dengan beliau, menurut Bapak siapa nih yang akan membantu Bapak ke depannya nih untuk melanjutkan rencana yang Bapak sampaikan? Rencana saya ada sih kawan wakil juga di sana, wakil bidang sarana, teman dekatnya wakil bidang mutu. Jadi nanti kalau seandainya ada keterbatasan, tapi sebelumnya mungkin saya harus ngomong ke wakil sarana, karena saya lebih merasa dekat nyaman, ke ya. wakil sarana tadi, akan ngomong dulu minta dampingi saya lah, menyampaikan ke atasan saya bahwa akan melakukan itu. Rencana Bapak udah jelas nih ya Pak ya, itu udah terkonsep dari Bapak ingin berdiskusi dulu sama wakil ya dengan bantuan dari wakil sarana yang Bapak sampaikan tadi. Nah, apakah Bapak akan merasa bertanggung jawab nih ya Pak dengan rencana yang Bapak sampaikan Insya tadi? Allah saya akan bertanggung jawab karena ini menyangkut perasaan orang, ini harus didahulukan. Berarti Bapak juga udah yakin bahwasanya hari Senin besok. Senin besok. Apakah dari pembicaraan kita nih Pak Bukhari menemukan akhirnya titik cerah dari permasalahan Bapak atau bagaimana nih? Iya Pak? benar Bu, saya dengan bicara ini tadi saya belum kepikir mau ada kawan mau bantu, ada ketika ibu menggali dari saya tadi. Saya baru terpikir, saya manfaatkan, saya minta bantu wakil sarana juga yang teman dekatnya yang bisa menyampaikan. Kalau mungkin saya sendiri itu juga khawatir saya ditolaknya juga kan, tapi dengan kawannya dekat yang ngasih masukan, itu tadi tak terpikirkan saya, tapi setelah ibu bertanya ke saya merasa ada solusi tambahan lah. Baiklah Pak Bu, mudah-mudahan permasalahan Pak Bukhari ini cepat selesai. Amin, ya. Mudah-mudahan wakil nanti bisa menerima apa yang Bapak sampaikan, dan Bapak dengan Ibu ini mudah-mudahan nanti hubungannya juga semakin, maksudnya kita kan maunya baik-baik aja ya Pak Bu. Mungkin mudah-mudahan besok hari Senin mudah-mudahan terlaksana ya Pak apa yang Bapak sampaikan. Nah mungkin itu saja Pak Bu. Itu saja Bu, dengan bercerita tadi agak plong saya nih, saya tergambarkan Senin besok itu saya harus lakukan apa. Makasih banyak ya Pak Bu. Makasih banyak Bu Media, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Teh. Sudah selesai observasinya dengan Pak Bukhari? Sudah Bu, dan saya juga sangat terima kasih tadi Ibu mau mendampingi saya untuk melakukan pengamatan terhadap coaching yang sudah saya lakukan kepada Pak Bukhari. Baik, Bu Widya, ini setelah kita ada observasi, giliran ini kita melakukan perbincangan pasca observasi. Jadi yang saya mau nanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan selama pelaksanaan coaching tadi? Nah, yang saya sudah lakukan selama coaching tadi Bu, kan sebelum kita melakukan coaching kita sudah melakukan pra ya waktu itu Bu, dan saya juga sudah menyampaikan bahwasanya saya ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot nih yang mau saya tingkatkan. Nah tadi sudah saya lakukan dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah saya lakukan. Nanti saya juga mohon
ajang coaching tadi saya sangat senang sekali karena apa yang Bu Widya sebagai coach ini sudah melakukan pertanyaan yang berbobot ya, dengan percakapan dengan alur tirta yang luar biasa sekali, yang lengkap. Kemudian dengan Bu Widya mengajukan pertanyaan itu, ternyata saya melihat bahwa Pak Bukhari bisa memunculkan apa-apa yang masih dipendamnya dan bahkan menginspirasi beliau bisa menemukan solusi ya Bu Widya. Jadi luar biasa, memang pertanyaan berbobot itu yang akan menjadi bisa menggali potensi teman kita yang lagi punya permasalahan atau sesuatu lah yang ingin dia kembangkan. Baik Bu Widya, kemudian kompetensi apa lagi yang Ibu Widya rasakan ingin dikembangkan selain yang tadi pertanyaan berbobot? Nah, dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, itu mungkin saya fokus lagi untuk mendengar dengan rasa gitu, Bu Kres. Itu yang mau saya kembangkan nantinya, mendengarkan coaching satu kata demi katanya untuk bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot yang bisa menggali ide-ide dari coaching saya nantinya. Mungkin itu Bu Kres. Mendengar, fokus ya, akhirnya menginspirasi hal-hal lagi, pertanyaan yang lain ya. Iya, betul. Baik Bu, sepertinya proses coaching Ibu ini luar biasa. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan kualitas pembelajaran kita lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Kres. Sama-sama. Waalaikumsalam.